Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku pengampu mata kuliah studi Quran Hadis dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya bangga-banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, serta inayahnya pada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamah nanti. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Jauharuddin Latif dengan NIM 036, Jida Milatul Izza dengan NIM 039, Anissa Rahmawati dengan NIM 045, Isa Maya Stianingrum dengan NIM 063. Kami di sini akan menerangkan sedikit materi tentang pendekatan tekstual dan konstekstual dalam memahami hadis. Yang pertama, pengertian tekstual. Tekstual berasal dari kata teks yang berarti kata-kata asli dari pengarang. Kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, bahan tertulis sebagai dasar memberikan pengajaran. Pendekatan tekstual adalah cara memahami hadis yang cenderung memfokuskan pada data riwayat dengan menekan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir epistemologi bayani. Selanjutnya ialah pengertian kontekstual. Kata kontekstual berasal dari konteks yang mengandung arti, yaitu bagian sesuatu uraian yang dapat menambah kejelasan makna atau situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Kedua arti ini dapat digunakan karena tidak terlepas dari istilah dalam kajian pemahaman hadis. Sedangkan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami arti hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan secara bahasa. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat dalam matan hadis dipahami sesuai dengan makna lugawinya, sehingga langsung dapat dipahami oleh pembaca, karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan pemahaman hadis yang paling sederhana dan mendasar. Baik, saya Jida Milatul Izza dengan NIM 039 akan melanjutkan materi tentang pemahaman hadis secara tekstual. Bila diklasifikasikan menurut bentuk matannya, maka hadis-hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan ini adalah hadis yang bersifat jawami al-kalam, yaitu ungkapan yang singkat namun mengandung makna yang padat. Di antara contoh hadis tersebut ialah hadis yang menjelaskan tentang perang itu adalah siasat, seperti berikut. Haddatsana Abu Bakr bin Asram, akhbarana Abdullah, akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-harbu khud'ah. Artinya, Abu Bakar bin Asram telah menceritakan kepada kami, Abdullah telah mengkabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengkabarkan kepada kami, dan Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, perang itu adalah siasat. Pemahaman terhadap petunjuk hadis tersebut sejalan dengan bunyi teksnya, yaitu bahwa setiap perang pastilah memakai siasat. Perang yang dilakukan dengan cara dan alat apa saja pastilah memerlukan siasat. Perang tanpa siasat sama saja dengan menyatakan takluk kepada lawan tanpa syarat. Selanjutnya, pemahaman hadis secara kontekstual. Adanya hadis dilatar belakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu yang lazim disebut asbab urut al-hadis.
yang dalam tulisan ini disebut dengan konteks. Pemahaman hadis menggunakan pendekatan kontekstual. Yang dimaksud adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya hadis dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Akan tetapi, fakta yang tak dapat dipungkiri adalah di samping banyaknya hadis yang memiliki asbab al-wurud yang jelas, juga terdapat hadis yang tidak memiliki latar historis yang khusus. Oleh karena itu, diperlukan analisis pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, bahkan pendekatan psikologis. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Adapun pendekatan sosiologis adalah memahami hadis Rasulullah dengan mengkaji kondisi dan situasi masyarakat saat munculnya hadis tersebut. Sedangkan pendekatan antropologis yaitu dengan memperhatikan terbentuknya hadis pada tataran nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Lalu ada pendekatan psikologis dengan memahami hadis Rasulullah SAW dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan psikis Nabi dan masyarakat, khususnya sahabat yang turut melatar belakangi munculnya hadis. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ahli hadis, turut menawarkan cara untuk memahami hadis, yaitu yang pertama, memahami sunnah dengan isyarat atau petunjuk Al-Quran, menghimpun hadis-hadis setema, kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis kontradiktif, memahami hadis dengan situasi dan kondisi serta tujuannya, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap, membedakan hakikat dan majazi, membedakan antara yang nyata dan yang gaib, memastikan makna kata-kata dalam hadis. Aplikasi hadis dengan pendekatan tekstual dan kontekstual dilihat dari sisi matan hadis. Pertama, Jawami al-Kalim, ungkapan singkat namun padat makna. Sebagai contoh adalah hadis tentang minuman khamar yang berbunyi, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haramun. Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar dengan lafal dari riwayat Muslim. Hadis tersebut secara tekstual memberi petunjuk bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan khamar itu haram. Hadis ini termasuk pendekatan tekstual. Yang kedua adalah bahasa tamsil atau perumpamaan. Sebagai contoh hadis Nabi yakni kembali dari haji seperti bayi yang berbunyi, man hajjalillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa melaksanakan ibadah haji karena Allah semata, lalu selama melaksanakan ibadah haji itu dia tidak melakukan pelanggaran seksual dan tidak berbuat fisik, niscaya dia kembali dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Secara tekstual, hadis tersebut mengibaratkan orang yang berhasil menunaikan ibadah haji menurut petunjuk syariah, dia itu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Pemahaman secara kontekstual terhadap petunjuk hadis tersebut ialah bahwa bagi orang yang berhasil menunaikan ibadah haji menurut petunjuk syariah, maka diampuni segala dosanya dan dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah, sehingga dia seperti tatkala baru dilahirkan ibunya. Aplikasi hadis dengan pendekatan tekstual dan kontekstual dilihat dari sisi matan hadis. Ramzi, ungkapan simbolik sebagai contoh hadis Nabi, khususnya orang mukmin dan orang kafir. Al-mu'minu ya'kulu fi ma'i wajidin, al-kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Artinya, orang yang beriman itu makan dengan satu usus,
perut, sedangkan orang kafir maka dengan 7 usus. Hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Turmuzi, dan Ahmad dari Ibnu Umar. Secara tekstual, hadis tersebut menjelaskan bahwa ususnya orang yang beriman berbeda dengan ususnya orang kafir. Padahal dalam kenyataan yang lazim, perbedaan anatomi tubuh manusia tidak disebabkan oleh perbedaan iman. Dengan demikian, pernyataan hadis itu merupakan ungkapan simbolik. Itu berarti harus dipahami secara kontekstual. Aplikasi hadis dengan pendekatan tekstual dan kontekstual dilihat dari sisi matan hadis. 4. Dialog. Sebagai contoh hadis Nabi, kata kunci tentang Islam. An Sofyan bin Abdullah Saqafi qala qultu ya Rasulullah qulli fil islami qawlala as'ala anhu ahadda ba'daka wa fi hadisi Abi Usamah qairaka qala qul amaltu billahi fasnaqim. Hadis riwayat dari Sufyan bin Allah As-Saqafi. Dia berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, katakanlah kepada saya sebuah pernyataan tentang Islam, sehingga saya tidak lagi perlu bertanya kepada orang lain sesudah Anda. Dalam hadis riwayat Abu Usamah dinyatakan, selain Anda. Beliau menjawab, katakan, saya beriman kepada Allah, lalu berpegang teguhlah kamu dengan pernyataanmu itu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis ini mengemukakan kata kunci bagi seluruh ajaran Islam, yaitu pernyataan beriman kepada Allah dan berusaha keras untuk berpegang teguh atas pernyataan keimanan itu. Kata kunci tersebut tidak hanya berlaku bagi Sufyan bin Allah As-Saqafi saja, tetapi bagi setiap orang yang beriman. Itu berarti bersifat tekstual. 5. Kias, ungkapan analogi. Sebagai contoh hadis Nabi, pernyataan hasrat seksual yang bernilai sedekah. Dalam suatu matan hadis Nabi yang cukup panjang dikemukakan bahwa antara lain bahwa menyalurkan hasrat seksual kepada wanita yang halal adalah sedekah. Atas pernyataan Nabi itu, para sahabat bertanya, apakah menyalurkan hasrat seksual kami kepada istri-istri kami mendapat pahala? Nabi menjawab, Ar-aituma law da'aha fi harami akana alaihi faiha wizro fakadhalika idza wadu'aha fi lahalli kana lahu ajr. Bagaimanakah pendapatmu sekiranya hasrat seksual seseorang disalurkan di jalan haram, apakah dia menanggung dosa? Maka demikianlah, bila hasrat seksual disalurkan ke jalan yang halal, dia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar. Hadis tersebut menyatakan bahwa penyaluran hasrat seksual secara haram adalah dosa dan penyaluran hasrat seksual secara halal merupakan perbuatan yang diberi pahala, termasuk pendekatan secara tekstual.